Alat yang kupakai ini namanya arit. Ini sangat tajam. Kucing-kucingku adalah temanku. Kalau di sawah, macam-macam kegiatan yang bisa aku bantu. Aku bisa bermain, tapi tidak boleh terlalu lama dan jauh dari rumahku, agar aku tetap bisa mendengar mamaku memanggil kalau membutuhkan bantuanku. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gala. Teman-teman tidak asing kan dengan peribahasa ini? Peribahasa tersebut memiliki arti bahwa kasih sayang seorang ibu yang diberikan kepada anaknya itu selama seumur hidupnya. Sedangkan kasih sayang anak yang diberikan ke orang tua memiliki batasan. Bagaimana teman? Kamu setuju? Udah, sekalian ambil obatnya mama loh. Iko nek toples. Buka ke sekalian ya. Kalau untuk aku sendiri, aku yakin dan percaya orang tua kita pasti sangat menyayangi kita, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Dan di episode cerita sahabat kali ini, aku akan bercerita bagaimana caraku menyayangi mamaku. Apakah akan ada batasannya? Apakah ketika aku dewasa nanti, kasih sayang dan baktiku akan berkurang untuk mama? Sini, makasih ya. Udah buatin teh mama, ngasih bantu mama minum obat ya. Doain mama cepat sembuh ya. Tapi ini tangannya mama betul. Minta tolong pijitin ya. Bagaimanapun nanti, yang pasti aku akan berusaha berbakti sepenuh hati untuk mama. Sebelum waktu tidak bisa diputar kembali. Inilah mamaku, namanya Wagini. Dari fisiknya, mama memang terlihat sehat ya teman. Tapi sebenarnya mamaku banyak merasakan sakit di badannya. Misalnya, mudah sekali lelah dan napasnya pendek. Tapi itu selalu mama hiraukan. Semakin tahun kondisi badannya makin menurun. Pernah diperiksa di Jakarta, tapi hasilnya menyatakan sehat. Padahal saat itu mama sering merasakan kakinya berat dan hilang rasa di badannya. Sampai akhirnya di awal tahun 2023, mama sudah kesulitan berjalan, tidak bisa menggunakan alat bantu jalan. Dan akhirnya mama menggunakan 2 bangku ini untuk berpindah-pindah. Dek. Dek Wahid. Dek. Nyalain air kok. Duk. Nih. Tolong jodoh. Mama bengak-bengok rak krungu kok, Dek. Ya. Ambil sabunnya, Nak. Iku ning isor nang ember. Hasil pemeriksaan terakhir, mama mengalami gangguan sistem otot dan saraf. Makanya aku harus siap selalu membantu segala aktivitas mama. Mama, kan wangi masilan. Wangi ini mek klopo. Iya. Langsung dijual. Nanti mau dibeli napa? Ada tukok ke apa nang masak nah? Ada tukok ke apa masak?
Ya terserah adik pengen masak apa? Tahu apa tempe? Tahu. Ya. Ini masih langsung ya, Mak. Ya. Masak. Nah. Kalau yang ini kakakku, Mas Iwan namanya. Hanya aku dan masku inilah anak mama. Mas Iwan harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal Mas Iwan masih usia sekolah. Usianya masih 16 tahun. Tapi karena kami tidak tahu bapak kami di mana, jadi tugas mencari uang Mas Iwan yang menjalankan. Ya, Mas. Golek kambing. Yuk. Untuk mendapatkan uang, Mas Iwan bekerja serabutan atau melakukan apa saja sesuai perintah orang yang membutuhkan tenaganya. Yang lumayan paling sering, Mas Iwan diminta untuk memetik pohon kelapa milik warga. Itu pun tidak rutin, bisa hanya seminggu 2 kali saja. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang membutuhkan tenaga Mas Iwan, biasanya aku dan Mas Iwan mencari kelapa mana yang bisa dipanen untuk dijual di pekarangan milik kakek. Hati-hati ya, Mas. Karena Mas Iwan sudah biasa, jadi cepat sekali ya dia memanjat sampai memilih mana kelapa yang bisa dipanen. Kalau aku sih belum berani memanjat setinggi itu. Kalau pohon yang rendah aku masih berani. Kita bagi tugas ya, Mas. Kamu yang memanjat, aku yang mengumpulkan kelapa di bawah. Tapi lihat-lihat ya, kalau menjatuhkan kelapanya, bisa-bisa kelapanya menimpa aku. Alat yang kupakai ini namanya arit. Ini sangat tajam. Jadi harus berhati-hati ya kalau teman-teman mau menggunakannya. Kalau sudah bersih, waktunya kita angkut ke atas. Sebelum dijual, kelapanya harus dikupas terlebih dahulu. Tugasnya Mas Iwan lagi nih. Kalau mengupas kelapa, harus ada bagian kulitnya yang disisakan seperti ini nih. Katanya sih agar lebih tahan lama. Sembari Mas Iwan mengupas, aku masukkan ke karung deh. Kalau sudah selesai semuanya, waktunya kita jual. Nuwun, Mas. Nggih. Dengan dari kelapa niki, Mas. Oh ya. Pira iki mau, Pak? Dereng ngentos ya, Mas. Dereng kula hitung niki. Tak hitungnya ya, Wan. Iya, Mas. Monggo. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19, 20. Yeay, total kelapa kita ada 20 buah. Terus duitnya 70 Iwan, 70. Oke.
Sijine 3,5. Oke, terima kasih. Oh ya. Sok golek neh ya, Wan. Siap. Itu bahas telur mas, sekilo mawon mas. Ini beneran bu? 2.000. Nggih, kalian ini 4 ya. Hasil jual kelapa hari ini, alhamdulillah cukup untuk beli lauk yang nanti akan aku masak untuk mama. Kira-kira seperti itulah kegiatan aku setiap harinya, teman. Dimulai dari menyiapkan teh dan obat untuk mama, sampai memasak untuk mama makan nanti. Masak kali ini sederhana aja kok, teman. Hanya telur ceplok. Makanya aku bisa sendiri. Kalau masaknya agak sulit, aku masih perlu didampingi mama. Sebenarnya mama masih bisa melakukan banyak kegiatan kok, teman. Hanya saja membutuhkan waktu yang lama atau memerlukan bantuan. Itu kenapa kami semua berbagi tugas di rumah ini. Mas Iwan yang mencari uang, mama masih bisa merapikan rumah. Dan aku harus siap saat mama memanggilku untuk dimintai bantuan. Dek, mama makasih ya selalu jagani mama, misal mama sakit ya. Jadi anak si api ya. Sayang mbek mama, nek dikandani dirungokke ora? Sayang tenan gak mbek mama? Ambilin ibu minum ya. Nih, yuk nanti ibu minum, angkat. Assalamualaikum. Mas Wakit sehat? Ibu pundi? Oh. Assalamualaikum. Nggih, Bu Waki. Niki sugeng Bu. Nggih. Nggih. Ngapunten nggih Bu, niki kula kalih Bu Tuko sowan kuwi mriki. Saking kader kesehatan Sambiroto ngarugen jenengan pripun kabare? Alhamdulillah Bu. Sekali dalam 2 minggu, mama rutin diperiksa oleh ibu-ibu ini atau juga puskesmas di desaku. Mamaku tidak memiliki obat khusus untuk mengobati sakitnya. Hanya seringnya setelah pengecekan, pihak puskesmas akan memberikan obat pereda demam dan juga sakit kepala, karena itu yang sering mama rasakan. Dulu sekitar tahun 2022, mama sempat punya obat khusus untuk sakitnya. Tapi baru diminum 1 kali, efeknya membuat badan mama bengkak, jantungnya terasa sakit, sampai livernya membesar. Jadi sejak itu mama tidak pernah minum obat khususnya lagi. Jenengan kan sukune niki raose pripun? Abot napa pripun? Napa iki abot ya lemes Bu, kadang ki bengkak. Nek pun bengkak niku kan napa? Lantos tanggung ya Bu. Nggih.
Kan sampai nopo atau santen ya? Apa nih? Oh, kok yo. Mah koyo nganu. Untungnya mama sudah terdaftar di BPJS. Jadinya pengobatan mama gratis. Itu mengapa mama lebih memilih untuk berobat di rumah. Nggih. Iki Bu, ngapunten iki kula angsal titipasaken puskesmas ngobati kangge jenengan. Niki nggih pusing, jenengan le ngunjuk 3x1. Nak pusing mawon nggih, nak mboten pusing nggak ampun diunjuk. Niki nggih asal. Setiap obat yang mama minum sama dengan doa yang selalu kuharapkan untuk mama. Semoga mamaku cepat sembuh. Kisahku merawat mama yang sakit sempat viral teman dan mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak. Salah satu dampaknya rumahku diperbaiki di tahun 2020 lalu. Yang dulunya rumahku hanya dilapisi anyaman rotan yang banyak bolong di sana sini. Sekarang rumahku sudah berdinding, genteng yang dulunya bocor pun sudah tidak ada. Lantai yang rata juga membuat mama lebih mudah bergerak. Dulunya aku harus mencari kayu bakar untuk memasak. Sekarang dapurku sudah lebih rapi menggunakan kompor gas. Terima kasih ya untuk orang-orang baik yang sudah memberikan perhatian untukku dan keluargaku. Aku sampai belum menceritakan tentang diriku sendiri nih. Sebenarnya aku anak yang tertutup dan pemalu. Aku lebih merasa nyaman saat aku sendiri seperti ini. Jadi sehari-hari aku asik saja dengan kesendirianku. Tapi ada hal yang membuatku tidak kesepian. Merekalah yang menemani keseharianku. Kucing-kucingku adalah temanku. Setidaknya ada 12 kucing yang tinggal bersamaku di rumah. Ada juga yang datang dan pergi. Oh ya teman, sudah dari tahun 2023 aku tidak sekolah. Awalnya karena ingin merawat dan menemani mamaku di rumah. Padahal mama selalu bilang tidak perlu khawatir kalau mama sendirian di rumah. Mama tetap ingin aku fokus sekolah. Walaupun waktu itu sekolahku juga meringankan absen kehadiran untukku. Tapi karena ada hal yang membuatku tidak nyaman di sekolah, akhirnya aku berhenti sekolah. Tapi suatu hari nanti aku akan tetap melanjutkan sekolahku. Maka dari itu aku lebih merasa nyaman kalau bermain bersama teman-temanku ini. Lagi pula aku juga gampang sakit. Kata mama kalau aku sangat kelelahan, aku bisa sampai kejang-kejang. Makanya aku mainnya di sekitar rumah saja. Sebagian kucing ini aku temukan di jalan. Apalagi kalau kondisinya sakit. Aku tidak tega. Makanya aku langsung rawat di rumah. Tapi ada juga orang yang memberikan kucingnya untukku. Kali ini aku kedatangan 4 anak kucing bersama induknya. Asik, temanku semakin banyak. Aku sampai menyiapkan satu ruangan khusus nih untuk kucingku. Walaupun untuk makan keluargaku saja pas-pasan, tapi mamaku selalu mengingatkanku untuk berbagi, sekaligus menyayangi sesama makhluk. Jadi aku sisihkan uang jajanku untuk membeli makan mereka. 1 bungkus ini cukup untuk makan seminggu kucingku.
kakungku. Biasanya setelah membantu mama di dapur saat pagi, aku lanjut menyusul mbak kakung ke sawah. Kalau di sawah, macam-macam kegiatan yang bisa aku bantu. Mulai dari mencari rumput, sampai membawanya untuk pakan sapi. Mbakku ini usianya sudah 85 tahun, tapi dia masih sehat dan kuat untuk ke sawah setiap hari. Karena tinggal di desa, jadi hampir semua orang tua bertani ke sawah, termasuk mbahku. Dulu sekali waktu mamaku masih sehat, mama lah yang membantu mbah di sawah. Sekarang karena mama sakit, aku lah yang membantu mbah. Walaupun terlihat sehat dan kuat, tapi pendengaran mbahku sangat menurun. Mungkin karena usia, jadi sedikit sulit untuk ngobrol dengan mbah. Padahal mbak kakung itu orang yang suka cerita. Assalamualaikum. Yang lain apa hari? Ibunya ada. Bang Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun kabare. Alhamdulillah saya Pak. Di saking pemerintah Kalurahan Banyuroto badhe ngaruhaken Ibu Wagini lan keluarganipun kabaripun pripun Bu? Alhamdulillah Pak sehat. Putra-putra nggih Sehat, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki segede wonten bantuan Bu saking pemerintah Kalurahan Banyuroto monggo dipun tampi. Mugi-mugi manfaat Bu kagem Ibu dan keluarga. Karena ada mbak kakung dan kondisi mamaku yang sakit, keluargaku masuk dalam golongan keluarga yang perlu dibantu. Jadi setiap bulannya alhamdulillah bisa meringankan beban kami. Aku mungkin tidak seberuntung teman-teman yang lain yang bisa menghabiskan waktunya untuk sekolah dan bermain. Aku memilih untuk lebih sering di rumah merawat mamaku yang sakit. Aku bisa bermain, tapi tidak boleh terlalu lama dan jauh dari rumahku, agar aku tetap bisa mendengar mamaku memanggil kalau membutuhkan bantuanku. Aku si anak pendiam ini memang tidak bisa mencurahkan tentang apa yang aku rasakan. Senang ataupun sedih, aku memilih untuk merasakannya sendiri. Mama pasti sedih aku berhenti sekolah. Apalagi aku tidak bisa menceritakan apa alasan sebenarnya. Tapi yang pasti kasih sayang yang mamaku berikan membuat aku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Kasih sayang yang orang tua kita berikan memang tidak akan pernah bisa kita balas. Tapi baktiku menjadi bukti betapa aku menyayangi mamaku. Sebelum nanti aku dewasa dan waktu itu hilang, aku ingin terus berbakti kepada mamaku tercinta.